Perkembangan badai besar Erin 2025, hujan deras diperkirakan akan turun hingga Rabu di sebagian wilayah Tenggara Bahama. Banjir bandang dan banjir perkotaan mungkin terjadi. Kondisi badai tropis diperkirakan akan terjadi di Kepulauan Turk dan Caicos serta di Bahama Tenggara selama beberapa jam ke depan. Kondisi badai tropis mungkin terjadi di sebagian wilayah Bahama tengah malam ini hingga Selasa. Erin diperkirakan akan menimbulkan gelombang pasang dan arus deras yang mengancam jiwa di sepanjang pantai Bahama, sebagian besar pesisir timur AS, Bermuda, dan Kanada Atlantik selama beberapa hari ke depan. Pengunjung pantai di area tersebut harus mengikuti saran dari penjaga pantai, otoritas setempat, dan memasang bendera peringatan pantai. Kondisi badai tropis dan banjir pesisir mungkin terjadi di North Carolina Outer Banks mulai Rabu malam, di mana peringatan badai tropis dan gelombang badai berlaku. Warga Bermuda juga perlu memantau perkembangan Erin karena angin kencang mungkin terjadi mulai Kamis. Erin telah melemah sejak peringatan terakhir. Beberapa pantulan gelombang mikro menunjukkan bahwa konveksi telah terkikis di sisi barat laut dan pusat tingkat menengah bergeser ke tenggara dari pusat tingkat rendah akibat geseran barat laut. Laporan dari pesawat NOAA dan Air Force Reserve Hurricane Hunter menunjukkan bahwa tekanan pusat telah meningkat hingga mendekati 949 B. Dan angin setinggi penerbangan pada ketinggian 8.000 dan 10.000 kaki berada dalam kisaran 105 sampai 115 knot. Intensitas awal dikurangi menjadi 125 mil per jam, 110 knot, untuk peringatan ini. Dan ini mungkin agak berlebihan. Perlu dicatat bahwa medan angin telah menyebar luas. Dengan angin setinggi penerbangan berkekuatan badai yang terdeteksi oleh kedua pesawat lebih dari 100 mil laut dari pusat, Erin telah memperlambat kecepatan majunya dengan kecepatan awal 320/7 knot. Penalaran lintasan secara keseluruhan tetap tidak berubah, dengan Erin diperkirakan akan berbelok ke utara dalam 1 atau 2 hari ke depan menuju patahan di punggungan subtropis. Diikuti oleh lengkungan kembali ke arah angin barat dengan sedikit percepatan setelahnya. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam panduan lintasan, baik dalam arah maupun kecepatan. UKMET dan ECMWF lebih lambat dan berada di sisi kiri amplop panduan, sementara GFS dan Canadian berada di sisi kanan panduan dan lebih cepat. Jalur perkiraan baru ini serupa arahnya dengan jalur sebelumnya, tetapi akan lebih lambat dari jalur sebelumnya dengan memperhatikan ECMWF UKMET dan model konsensus. Panduan model dinamis menunjukkan bahwa geseran arus akan berkurang dalam 18-24 jam, dan saat itu terjadi, angin tingkat atas menjadi berbeda terhadap badai. Namun, karena organisasi yang buruk saat ini, tidak jelas apakah Erin akan dapat mengambilnya keuntungan dari lingkungan yang lebih menguntungkan. Perakiraan intensitas awalnya memperkirakan akan terjadi pelemahan tambahan akibat geseran yang sedang berlangsung. Setelah itu, diperkirakan akan terjadi penguatan kembali secara moderat seiring dengan semakin baiknya angin di tingkat atas. Setelah Erin kembali berbelok ke arah barat, akan terjadi pelemahan yang substansial akibat putaran geseran berikutnya dan dimulainya transisi ekstratropis. Medan angin Erin yang meluas akan mengakibatkan kondisi laut yang buruk di sebagian besar Atlantik Barat. Perlu dicatat bahwa probabilitas kecepatan angin 34 dan 50 knot setelah 36 jam dalam teks dan produk grafis kemungkinan meremehkan risiko terjadinya angin tersebut.
Hal ini karena medan angin Erin yang diramalkan jauh lebih besar daripada rata-rata dibandingkan dengan medan angin yang digunakan untuk mendapatkan produk probabilitas kecepatan angin. Peramal cuaca Bevan, penasihat nomor 31. Informasi yang disediakan oleh Pusat Badai Nasional, NHC.